Halo, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Selamat malam, semoga keselamatan keberkahan selalu menyertai kita semua. Dari ujung barat sampai ujung timur. Bolak-balik dia lagi, nggak tahu dia kenapa nggak capek. Ibaratnya apa? Menilai, menafsir, mengurusi soal Kiai Hasyim Asy'ari. Harusnya yang menilai Kiai Hasyim itu ulama, bukan seperti dia. Lucu gitu. Apalagi dia barusan bisa dibilang dia ini menilai lah ibaratnya soal Kiai Hasyim Asy'ari, cara berpikirnya soal Qanun Asasi. Di dalam Qanun Asasi itu kan ada soal penggambaran kambing dan serigala seperti itu. Lalu di dia itu di framing seakan-akan menyamakan jamaah atau orang-orang ini seperti kambing lah. Bisa diartikan begitu. Juga dianggap ini cara berpikir yang mungkin tidak berbobot. Dia juga nyebut ibaratnya otak kosong lah atau apa seperti itu. Aduh, orang lindur ini. Gini loh, soal kambing dan serigala itu sesungguhnya bahasa agar mudah dipahami. Bukan soal seakan-akan Kiai Hasyim Asy'ari itu menggiring, yang digiring itu kambing atau seperti orang ini atau pengikutnya ini seperti kambing. Bukan seperti itu. Yang dimaksud itu kita itu harus bersatu, berjamaah, harus tetap di dalam lingkaran, tidak kemana-mana. Dalam artian apa? Kalau keluar sendiri akan dimakan serigala. Lalu dengan analogi itu, Anda ibaratnya apa ya? Agak merendahkan lah. Jelas itu merendahkan kata-kata Anda itu. Sesungguhnya itu pilihan kata agar orang-orang yang awam itu mudah memahami. Ulama di Jawa itu punya kiat-kiat dan kata-kata yang simple, tidak bertele-tele atau pakai dalil kayak itu. Tidak, itu juga bisa. Bahkan untuk menjelaskan soal tawasul saja atau tabaruk saja itu hanya pakai kendi juga bisa. Nggak perlu berpanjang-panjang dalil, itu nggak perlu juga bisa. Karena apa? Setiap orang yang dihadapi itu beda-beda. Makanya pakai cara yang agak mudah bagaimana orang tahu maksudnya. Di situ loh. Anda menganggapnya seakan-akan analogi itu analogi yang tidak kompeten, analogi yang kosong lah seperti itu. Lalu apakah Anda juga mau bilang saat Rasul bersabda mengingatkan seorang perempuan yang dia masuk neraka karena gara-gara kucing, itu hewan juga loh. Anda kan mengkritisi soal ya Hasyim Asy'ari membuat kata-kata kambing dan serigala kan. Lalu bagaimana dengan sabda Rasul soal itu? Apakah Anda juga akan berkata, ngapain ini analogi Kanjeng Nabi? Soal surga neraka kenapa nyangkutnya ke hewan segala? Apakah Anda juga mau menyalahkan itu? Kan jelas di situ. Sabdanya Nabi itu jelas. Soal orang masuk neraka karena gara-gara menyiksa kucing kan seperti itu. Lalu apakah Anda juga akan berpikir, kenapa pakai hewan segala? Gitu. Lalu Anda juga berkata soal apa ya? Seakan-akan menyamakan orang NU ini seperti Muawiyah, pengikutnya Muawiyah atau kaumnya Muawiyah. Kan jelas di dalam literatur sejarah Muawiyah kan jelas membantai, menyiksa. Lalu siapa yang dibantai NU? Coba, siapa yang dibantai NU? Gak ada. Siapa yang dibantai NU? Anda bisa jawab? Kalau Anda menyamakan seakan-akan dengan pola-pola Muawiyah, yang lindur itu Anda. Apakah karena politik lain itu ibaratnya tersingkir atau kalah lalu Anda sama dengan NU membantai? Kan tidak. Kalau misalkan Anda dulu berpolitik juga, lalu Anda kalah, bahkan sampai sekarang nggak bisa gerak lagi, ibaratnya tidak bisa seperti kemarin lagi, itu ya kesalahan Anda, bukan kesalahan NU-nya. Karena NU eksis lalu Anda
bilangin seperti Muawiyah lah. Lalu siapa yang dibantai NU? Tidak ada. Kalau Anda menyamakan ini kejadian-kejadian kalau ada orang mati atau apa di dalam sisi pertarungan politik, itu soal hukum. Terlalu jauh itu Anda berkata sampai nyangkut-nyangkut seakan-akan NU itu seperti Muawiyah lah. Lucu saja, itu tadi pertanyaan saya simpel. Siapa yang dibantai NU? Tidak ada. Framing Anda juga kan mengatakan seakan-akan tiru itu Sunan Kalijogo. Nah, dari dulu NU itu ya niru Sunan Kalijogo juga. Makanya NU itu damai, santai. Kalau Anda sewot dengan pernyataan-pernyataan komentar yang mungkin mencaci Anda, ya itu kan karena kata-kata Anda sendiri. Yang soal di luar agama Islam, jangan hina agama orang lain. Nanti agama kamu akan juga dihina. Garis pokoknya seperti itu. Apalagi misalkan kata-kata Anda itu yang Anda singgung itu juga orang Islam. Misalkan ada orang memaki, mencaci, marah lah seperti itu. Pasti ada apinya kan seperti itu. Anda kan juga mengkritisi soal itu tadi. Hewan seakan-akan musuhnya atau orang-orang yang berseberangan dengannya itu dianggap serigala gitu kan. Lalu bagaimana ceritanya jika seorang ulama menyebut sosok lawannya itu si A, si B, si C? Ya gimana? Padahal dalam kaidah fikih itu, misalkan si A, si B, si C berseberangan dengan kita, itu ulama itu tidak boleh menyebut secara belak-belakan. Itu dilarang di kaidah fikih, ada itu. Makanya dengan bahasa samar, bahasa yang lebih halus. Karena apa? Sangat benci dengan musuh saya. Misalnya saya punya musuh, alhamdulillah saya nggak punya musuh. Lalu saya sebagai tokoh misalkan nyebut si A, si B, si C, lalu bagaimana pertanggungjawabannya jika ada apa-apa dengan si A, si B, si C? Tentu saya akan menyebut serigala, saya nyebut harimau. Orang jadi bertanya-tanya kan, lalu berpikir. Hanya sebatas itu. Dan Anda ini sepertinya agak gimana ya? Soal Kiai Hasyim Asy'ari Anda bilangin copy paste ayat. Lah ulama kalau nggak copy paste ayat lah apa? Coba apa yang di copy paste? Ayat itu hanya di Al-Quran, hadis. Lalu apa yang di copy paste? Ajaran Barat, ajaran Yahudi. Kan enggak. Kalau misalnya ada kitab, ada di komentarmu yang dulu itu. Soal kitab kuning, kenapa lalu Anda mengatakan itu jurnal seperti itu kan, dan Anda merendahkan karena isinya ya dari kitab suci lah, Anda anggap copy paste. Lalu diisi apa kitab itu? Kitab kuning itu kan rangkuman. Dan satu hal, di NU itu ada yang namanya tabaruk, sanad. Dan sanad tabaruk itu dianggap punya berkah. Yang anti berkah seperti itu biasanya orang-orang Wahabi. Kalau ulama aswaja ya nggak masalah, memang ada dan diyakini. Makanya misalkan di kitab kuning itu ditulis juga. Kalau misalkan apa ya, kalau buku sekarang itu daftar pustaka. Tapi beda, kalau di Islam itu soal itu juga kadang ada sanadnya, makanya tulis juga. Ketemu langsung, diberi pelajaran langsung. Seperti itu. Saya amati kok cara berpikir Anda ini kok aneh ya. Kayak nggak ada bahasan lain saja. Tafsiran Anda itu menilai karya atau pemikiran Kiai Hasyim itu harusnya Anda lengkapi dulu dengan Anda banyak belajar soal ilmu agama.
Di situ harusnya. Karena ini yang membuat karya itu seorang ulama besar. Ulama besar tuh berpikirnya tuh tidak melulu ayat. Tidak. Dan misalkan ulama besar tuh ketemu orang biasa lalu dia itu mendalil gitu. Orang mana paham? Siapa dulu yang dihadapi seperti itu? Tidak, saya ini ulama lalu satu dalil terus nggak begitu. Jadi misalkan Anda itu kecewa dengan orang-orang yang ada lah yang komentar-komentar dimanapun itu memaki Anda, benci Anda, ya anggap sajalah itu keimpasan kata-kata Anda menilai soal Kiai Hasyim Asy'ari. Ya karena ya hukum sebab akibat itu. Jadi nggak usah risau gitu loh. Oke, sampai sini. Selamat malam. Assalam.